kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan Roh yang Maha Kudus, supaya kami bisa menangkap, menyimpan firman Tuhan di dalam roh hati kami, bahkan melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat ini, berkati ibadah sekolah minggu, berkati bait Allah ini dari depan sampai belakang, berkati juga ibadah di tempat-tempat lain. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Adapun tema khotbah kita pada pagi hari ini, ya, kita akan berhenti sejenak dari tema tentang zaman zombie, karena ada suatu zaman yang mendahulunya. Kita akan berbicara tentang tsunami, ya. Kita baca kitab Keluaran pasal 19. Kita baca ayat 1 sampai 6. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang Gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gunung. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Terima kasih. Ya, jadi orang Israel itu maksud saya bulan ketiga mereka itu sampai di Gunung Sinai. Ya, kemudian orang Israel dipersiapkan untuk menerima 10 hukum Taurat, hukum-hukum yang lainnya, bahkan menerima petunjuk pembangunan tabernakel. Kita akan lihat, ya, saya akan baca ulang ayat yang keempat. "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Jadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada bulan yang ketiga mereka tiba di Gunung Sinai, ya, Musa dan seluruh orang Israel itu diingatkan kembali tentang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada orang Mesir. Itulah 10 tulah. Ya, oleh sebab itu minggu kemarin saya katakan Mazmur pasal 91, ya, itu merupakan perenungan, doa permohonan, doa syafaat, meditasi sembahnya Nabi Musa, ya, ketika dia di Gunung Sinai, karena memang dia diingatkan tentang 10 tulah yang terjadi di Mesir, ya, dan kemudian ditunjukkan bagaimana nanti pada akhir zaman tulah itu akan terjadi 2 kali lipat dalam jumlah, ya, berlipat kali ganda di dalam kedahsyatan, karena itulah kesempurnaan hukuman murka Tuhan. Ya, kita akan membaca lagi. Kita Keluaran pasal 24. Kita baca ayat 13 sampai 18. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata,
tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ya, terima kasih. Jadi Musa itu tinggal di atas gunung itu. Dalam persiapannya ada waktu 7 hari. Kemudian ada waktu lagi 40 hari. Nah, di sanalah Musa itu ya merenungkan apa yang tadi sudah kita baca di dalam Keluaran pasal 19 ayat 4 tentang itulah yang terjadi di Mesir. Yang kemudian Tuhan berfirman bahwa nanti akan terjadi lagi demikian 2 kali lipat. Ya, dalam jumlah, dalam kejahatannya berlipat kali ganda. Ya, itulah 21 Mesabur. Bapak Ibu Tuhan, kita akan membaca ulang Kitab Mazmur pasal 91. Kita baca ayat 3 sampai 6 saja. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7 dan selanjutnya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terima kasih. Ya, jadi Musa itu ngerti ya bahwa sepanjang zaman sampai nanti puncaknya pada akhir zaman itu akan ada penyakit sampar yang busuk. Ya. Ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Kemudian ya, dari penyakit yang berjalan di dalam gelap, bahkan panah, tentunya panah jahat ya, yang melayang terbang di waktu siang. Jadi bukan gelap lagi, ya bukan malam lagi, siang pun ya panah jahat itu melayang terbang. Kemudian ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ya, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ya, penyakit-penyakit yang macam-macam itu saya sudah katakan zaman itu sampai kitab Wahyu masih disebut sampar. Ya, tidak ada disebut penyakit herpes, HIV, apa namanya corona atau virus zombie, tidak. Itu kan penyebutan pada akhir zaman. Ya, tetapi semuanya itu menunjuk kepada penyakit menular, penyakit sampar yang busuk, ya, dan penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang, malam, maupun panah jahat yang melayang terbang pada waktu siang. Itu sudah ditunjukkan oleh Musa, ya, direnungkan karena diperlihatkan oleh Tuhan. Dan kemudian karena peristiwa-peristiwa itu nanti di sebelah kiri itu akan mati, ya, 1000, di sebelah kanannya 10.000. Itu
itu satu orang, ya. Nah, kalau orang banyak ya tentunya murid yang banyak itu tentunya jumlah itu tidak bisa terhitung. Namun demikian, ya, itu orang yang berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan. Kasih Tuhan. Kalau kita melihat dalam tabernakel, ya, kita melihat kepak sayap itu, ya. Kalau kita melihat tenda yang pertama, ya, tenda yang pertama itu kan ada gambar kerub, ya. Kita melihat gambar kerub lagi pada pintu tirai, dan kita melihat pahatan kerub itu pada tabut perjanjian, ya. Jadi kalau kita berlindung di dalam kemah suci, ya, kemudian kita merubah tirai dan kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Tuhan, maka dua kirub itu akan melindungi, ya, akan melindungi, karena Tuhan akan mengutus para malaikatnya untuk menjaga kita. Katakan untuk menjaga kita di segala jalan kita. Malaikat itu akan menantang supaya kita tidak terantuk batu dan binasa, ya. Tapi kasih Tuhan, kita akan melihat, ya, Wahyu pasal 15. Kita baca ayat 1 sampai 4. Saudara perhatikan, saudara cermati, ya. Di sini ada suatu pewahyuan yang dasar yang akan secepatnya terjadi. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Terima kasih. Ya, Matius pasal 5 itu judulnya nyanyian mereka yang menang. Saudara simpan dulu dalam hati. Ya, ayat 1 dikatakan, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Lalu dengan itu berakhirlah murka Allah. Ya. Tanda yang pertama dalam kitab Wahyu, yang Wahyu pasal 12 itu, yang perempuan yang berselubungkan matahari, ya, bulan dan bintang, kemudian di depannya ada naga yang menunggui. Nah, di sini tanda ini dikatakan tanda di langit sudah besar dan ajaib, yaitu 7 malaikat yang memegang 7 bokor, ya, 7 malaikat yang memegang 7 bokor, ya. Kemudian bersamaan dengan itu, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Lautan kaca bercampur api, ya. Kemudian ayat 3, mereka itu menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita akan memperhatikan, ya, tentang lautan kaca. Kita baca Wahyu pasal 4 ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ya, ketika ayat suci yang di surga itu terbentuk Wahyu pasal 4, saudara ingat, ya, para murid LPPKWI, para mahasiswa STTPKWI, Wahyu pasal 4, ya. Nah,
Di sini dikatakan ada lautan kaca. Lautan kaca itu sama dengan bejana pembasuhan. Ya, lautan kaca itu sama dengan bejana pembasuhan. Kita akan membaca ya cerita atau kisah atau firman Tuhan tentang bejana pembasuhan. Kita baca Keluaran pasal 30 ayat 18 sampai 22. Haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan, dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah, dan kau taruhlah air ke dalamnya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Terima kasih. Ya, jadi bejana pembasuhan itu untuk membasuh tangan dan kaki, untuk membersihkan ya kotoran jasmani bagi Harun dan anak-anaknya, demikian juga para imam. Karena kalau tidak terjadi demikian, kalau mereka itu tidak dibasuh dari air, dari bejana pembasuhan, mereka itu kemudian melayani ya, mereka mati. Dan hukum ini berlaku untuk selama-lamanya ya. Kemudian kita akan membaca Keluaran pasal 38. Kita baca ayat yang ke-8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan kemah pertemuan. Ya, jadi bejana pembasuhan itu ya wujudnya, materinya itu dari tembaga. Nah, tembaganya dari mana? Tembaga itu dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Cermin pada waktu itu bukan dibuat dari kaca, ya kaca itu dibuat dari pasir, ya dengan suatu proses maka terjadilah kaca seperti yang kita lihat ya. Nah, kebetulan tetapi bejana pembasuhan itu dibuat dari cermin tembaga yang digosok halus, ya kemudian dipakai kaca. Para pelayan-pelayan perempuan, pengerja-pengerja perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya, nah kalau cerminnya yang dari tembaga itu dikorbankan, dipersembahkan untuk membuat bejana pembasuhan, berarti seorang pelayan Tuhan, para pengerja, imamat rajani itu bukanlah seorang pesolek, ya, bukan seorang pesolek, bukan berarti terus tidak dandan kemudian kelomprok, tidak, ya, karena di dalam Wahyu pasal 21 mempelai perempuan itu berhias, ya, cantik bagi suaminya, ya, bukan pesolek yang sembarangan, ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, itu sejarah pembuatan bejana pembasuhan pada zaman tabernakel. Kemudian pada zaman Bait Allah, ketika Salomo membangun Bait Allah, kita akan melihat yang bejana pembasuhan itu bagaimana wujudnya. Kita akan membaca 1 Raja-Raja pasal 7. Kita baca ayat 23. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 23. Langsung sampai ayat 39.
Kemudian dibuatlah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Ya, jadi bejana pembasuhan pada saat Raja Salomo membangun bait Allah, bejana pembasuhan tersebut disebut sebagai laut. Ya, laut yang dituang, ya, garis tembaga, ya. Kemudian dibuatnya laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi. Dari tepi ke tepi itu berarti garis tengahnya. Garis tengahnya itu 10 hasta, berarti sekitar 45 meter. Ya. Maksudnya sekitar 4,5 meter. Karena 1 hasta itu kan 45 cm. Kalau 10 hasta berarti 4,5 meter. Ya. Kemudian dikatakan, ya, 5 hasta tingginya. Tingginya itu 2 meter seperempat. Ya, berarti para imam orang Israel itu tingginya mungkin segitu, ya, sehingga bisa ambil air di situ. Kemudian dililit tali. Jadi bulatnya ikan itu dililit tali, berarti lingkarannya, ya, lingkarannya itu 13,5 meter. Mari dilanjutkan. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta. Merangkum laut itu berkeliling. Labu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 labu, 3 menghadap ke utara dan 12 lembu. Ya. 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Ya, jadi laut itu tebalnya, ya, setapak tangan. Ya, kemudian laut itu dapat memuat air 2000 bat. 1 bat itu 22 liter. Ya, kalau 2000 bat berarti 2000 kali 22, kita bersama dengan 44.000 liter. Itu kalau kita melihat tangki bensin itu ada yang isinya ya 5.000 liter, berarti sekitar 9 tangki, ya, bensin yang volumenya 5.000 liter. Itu laut tuangan atau bejana pembasuhan. Terus dibaca lagi. Selanjutnya dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan keruk. Dan demikian juga pada bingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Nah, ini, ya, melengkapi bejana pembasuhan. Oleh sebab itu tadi waktu kita membaca Wahyu pasal 4 ayat 6, di tepi dari laut kaca itu ada 4 makhluk. Ya, ini sama dengan 1 Raja-Raja 7 ayat 29. Terus pada 1 kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga, dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang, dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu. Menonjol ke atas 1 hasta mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu. Dan tinggi 1 roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangannya, lingkarnya
jari-jarinya dan enapnya semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling, setengah hasta tingginya. Di sebelah atas kereta itu ada pula topan-topan dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topan-topannya itu ada pada papan-papan penutupnya diukirkannyalah keruk, singa, dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke-10 kereta penopang itu. Tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya, dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Ya, jadi di samping laut tuangan yang merupakan bejana pembasuhan besar, ya, maka dibuat juga bejana pembasuhan, karena kecil tidak disebut laut, tetapi disebut bejana pembasuhan, jumlahnya 10, ya. Isinya itu memuat 40 bat, ya. Jadi masing-masing bejana pembasuhan itu isinya 40 bat. 40 kali 22 liter sama dengan 880 liter. Itu setiap bejana pembasuhan, jumlahnya ada 10. Itu yang 5 ditaruh sebelah kiri, yang 5 ditaruh sebelah kanan dari halaman bait suci. Sedangkan laut tuangan, ya, itu ditaruh pada sisi rumah itu arah tenggara, ya, sisi rumah itu arah tenggara. Jadi ada 10 bejana pembasuhan, ada 1 laut tuangan. Oleh sebab itu ketika memasuki bait suci itu memasuki kesempurnaannya dalam Wahyu pasal 4, disebutlah lautan kaca, ya, lautan kaca, karena memang dibuatnya dari kaca para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan tadi, Keluaran pasal 38 ayat 8, sehingga disebut sebagai lautan kaca. Ya, di sana di tepi-tepinya ada 4 makhluk seperti yang dibuat Raja Salomo. Pak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Kemudian kita akan masuk, ya, bejana pembasuhan itu kuno, ya, udah nggak berlaku. Itu masih sampai Wahyu pasal 4, dan itu akan berlaku selama-lamanya. Kita akan melihat Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Sudah perhatikan, ya, saudara perhatikan, saudara cermati, ya, ayat per ayat. Wahyu pasal 11 dimulai ayat 15 sampai 19, yaitu sangkakala ke-7. Saya pernah
sampaikan kepada saudara, sangkakala ketujuh itu sudah ditiup, dan sangkakala ketujuh itu durasinya panjang. Ya, dimulai dari Wahyu pasal 11 ini sampai nanti ya puncaknya ketika Tuhan itu datang dan tampak kepada semua umat manusia. Ya, sangkakala ketujuh itu sudah ditiup. Ya, durasinya panjang karena sangkakala ketujuh yang ditiup pada hari raya pelimpahan sangkakala itu ditiup sebanyak 100 kali. Ya, dan sangkakala ketujuh itu mempunyai 4 macam nada. Ya, nada tekiah, ya, kemudian nada sefarim, kemudian nada teruah, ya, dan nada tekiah gadol. Ya, itu ditiup pas, ya, artinya bertepatan dengan hari raya kelima, yaitu hari raya peniupan sangkakala yang disebut sebagai Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Ya, itu sudah ditiup 9 September tahun, ya, 2020. Ya, tahun 2020. Setiap September itu merupakan hari raya Rosh Hashanah, ya, dan pada saat itu terjadi peristiwa-peristiwa besar. Ya, kalau kita ingat, ya, hambanya, ya, berangkat untuk memahami pewahyuan, ya, dan memahami segala perkara itu 11 September tahun 2015. Kemudian sangkakala ketujuh itu ditiup 9 September tahun 2020. Ya, kemudian pada waktu itu juga, ya, kapal yang dari Tuhan, kapalnya Tuhan, ya, itu turun ke bumi. Ya, kemudian beberapa saat ada di Palung Mariana, ya, kemudian sudah kembali bersandar di bawah bumi. Bapak kasih Tuhan, ya, ujung kulon, buntutnya di Bali. Tapi kapal itu besarnya sangat besar, lebih dari besarnya bumi. Ya, kapal itu besarnya lebih besar dari planet bumi. Tuhan itu maha dahsyat. Ya, di dalam makrifat itu manusia bisa menjadi seperti semut, sekecil semut. Bisa juga menjadi wajar seperti fisik kita. Bisa juga menjadi seperti raksasa. Itu di dalam alam roh kalau kita sedang berposurno. Maka kapal itu juga bisa menyesuaikan diri, ya. Bapak kasih Tuhan, ya. Saat Rosh Hashanah tahun 2020 9 September, kapal itu sudah ada di bumi dan sekarang bersandar di bawah bumi kita. Jadi perhatikan, ya. Dan Tuhan itu sudah memerintah sebagai raja, ya, sudah mulai memerintah sehingga bumi ini dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghentikan. Kalau Tuhan sudah murka, murkanya tidak akan surut sampai semuanya sudah terlaksana. Kapan murka Tuhan surut? Manakala 7 bokor murka Allah itu sudah dicurahkan. Wahyu pasal 15 ayat 1, ya. Nah, kita akan fokus pada ayat 19, saya baca ulang. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gunung dan gempa bumi dan hujan es lebat. Nanti, ya, pada saat Eksodus final, Eksodus awal itu dipimpin oleh Musa, tetapi Eksodus final itu dipimpin oleh anak domba. Tadi kita membaca nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Nah, jadi Musa memimpin Eksodus awal, anak domba
ya, dan hamba yang misterius itu memimpin eksodus final. Yang memimpin eksodus final itu merupakan penggenapan dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Mari kita baca. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, seorang nabi yang seperti Musa. Ya, kita baca ulang. Wahyu 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Ya, jadi ya, tadi di atas judulnya nyanyian mereka yang menang. Nanti kita akan lihat yang dimaksud itu apa, ya. Tetapi di sini katakan nyanyian Musa, hamba Allah itu, dan nyanyian anak domba. Ya, berarti penggenap dari Ulangan 18 ayat 15 itu setelah Musa, maka nabi baru yang seperti Musa itulah anak domba. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang berkorban, yang merupakan penggenapan anak domba Paskah. Ya, Bapak Tuhan. Jadi nanti saat eksodus final yang dipimpin Musa baru, maksudnya nabi baru yang seperti Musa dan hamba yang misterius, maka bait suci itu akan terbuka. Kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Ya, bait suci itu terbuka, kemudian kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ya, kelihatanlah tabut perjanjiannya. Dapat kasih Tuhan, ya. Bait suci itu terbuka. Kemudian tabut perjanjiannya atau ya, tabut itu atau dia ARK, ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya itu peti atau tabut, ya, atau juga jung. Ya, jung itu kapal besar bahtera. Jadi tabut perjanjian itu Bapak Yesus Tuhan, ya, itu pada awalnya adalah jung bahteranya Nabi Nuh, ya. Nah, artinya apa? Bapak kasih Tuhan, karena sangkakala ketujuh sudah ditiup pada saat hari raya peniupan sangkakala Rosh Hasanah tahun 2020, maka kapal itu turun. Kemudian nanti Bapak kasih Tuhan, kapal itu akan muncul, ya, kapal itu akan muncul dan bait suci itu terbuka, ya. Nah, ketika kapal itu muncul dari bawah bumi dan bait suci itu terbuka, artinya kita boleh masuk ke sana, masuk ke dalam kapal itu. Maka disini katakan, saya baca ulang, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gunung dan gempa bumi dan hujan es yang lebat. Ya, nanti pada saat kapal itu muncul, Bapak Tuhan, itu akan terjadi kilat dan deru gunung. Kalau orang Jawa katakan akan terjadi bledek, ya, bledeknya nampar-nampar, ya, gluduk bledek yang sangat dahsyat. Kemudian setelah itu terjadi gempa bumi yang hebat. Kalau gempa bumi kecil-kecilan tidak usah ditulis dalam kitab Wahyu, dan tidak akan merupakan satu
satu paket penggenapan dari sangkakala ketujuh. Ya, kalau gempa bumi itu biasa tentu menimbulkan tsunami atau banjir. Ya, sudah begitu kemudian hujan es lebat. Hujan es lebat itu merupakan hujan asteroid dan hujan meteor. Ya, kita bisa membaca itu di dalam Keluaran pasal 19. Maksud saya Keluaran pasal 9 ayat 13 itu merupakan tulah ketujuh. Jadi yang turun di Mesir itu bukan hujan es kecil-kecil itu, tetapi hujan asteroid dan meteor, ya. Dan nanti hujan es yang besarnya, ya, sangat besar sekali, ya, sekitar 10 talenta atau 100 talenta, Tuhan, itu akan terjadi pada Wahyu pasal 16 ayat 21 kita baca. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia memuja Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Ya, 100 pon, 1 pon itu kan setengah kilo. Kalau 100 pon berarti masing-masing beratnya itu ya 50 kilo. Meteor asteroid dikatakan itu debu, ya, debunya langit. Di dalam kitab Ulangan, ya, dikatakan demikian, itu debunya langit. Debunya langit, kalau di langit ya itu karena di langit angkasa luar itu serba planet yang besar, maka debunya ya besar. Nah, yang turun ke bumi itu masing-masing 50 kg, ya. Dan itu bukan 1-2, tetapi namanya hujan, ya, deras sekali. Itu pada saat pokok yang ketujuh. Namun demikian Wahyu pasal 11 belum seperti itu. Kita akan kembali pada Wahyu pasal 11 ayat yang 19. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi nanti pada saat bait suci itu terbuka, ya, dan kemudian tabut perjanjian itu, tabut perjanjian stripnya lebih besar. Berarti tabut perjanjian itu punyanya Tuhan, kapal itu punyanya Tuhan, ya. Itu nanti akan muncul. Pada saat muncul tadi dikatakan terjadi kilat dan berguruh, kemudian gempa bumi dan hujan es lebat. Bukan hujan es biasa, tetapi terjadi hujan meteor dan asteroid yang lebat. Bapak kasih Tuhan, ya, kita akan melihat, ya, setahap demi setahap. Nanti saudara akan belajar memahami, kemudian di rumah dimamah dia, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan seterusnya. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Nah, ketika Exodus pertama, nenek moyang orang Israel itu melintasi laut, yaitu laut Tebrau atau laut Kolsom atau laut merah, Red Sea, sebutnya demikian, ya. Ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, jadi ketika mereka itu menyeberangi laut Kolsom, laut Tebrau atau laut merah, ya, Red Sea, maka mereka itu dibaptis, ya, dibaptis dalam tiang api, ya, dalam awan dan dalam laut. Jadi laut Kolsom itu merupakan baptisan untuk seluruh orang Israel, ya, baptisan. Nah, dibaca terus. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.
Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Nah, ini tentang penyembahan lembu emas itu. Terus, Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipatut ulang. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. nah, jadi semua yang terjadi atas orang Israel itu ya menjadi peringatan untuk kita. Orang Israel masuk Exodus pertama keluar dari Mesir. Mereka harus dibaptis di dalam awan dan di dalam laut, ya, di dalam laut. Namun demikian, ya, mereka semuanya menerima roti mana. Tapi yang hatinya jahat, yang kemudian menyembah berhala patung lembu emas, dan yang kemudian suka bersungut-sungut, semuanya mati di padang gurun. Nah, kita pun akan masuk ketika kita nanti ikut Exodus final, ya, kita juga akan dibaptis dalam laut tuangan, karena bejana pembasuhan, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 7 tadi disebut sebagai laut. Kemudian di dalam maksud saya Kitab pasal 4, ya, disebut sebagai laut kaca. Nah, Bapak kasih Tuhan, nanti kita keluar dari dunia ini, masuk ke langit baru bumi baru, ya, kita menjadi pengikut anak domba kemanapun dia pergi. Baik pasal 14 mengatakan demikian. Nah, seperti orang Israel menjadi pengikut Musa, mereka harus dibaptis dalam lautan kaca, maksudnya dalam awan dan dalam laut kosong, laut Teberau atau laut merah. Maka kita pun nanti juga akan dibaptis di dalam laut yang ditimbulkan oleh, kita kembali Wahyu pasal yang ke-11 ayat 19, ya, maka kita akan dibaptis di dalam banjir tsunami yang ditimbulkan karena bait suci terbuka dan tabut perjanjiannya kelihatan, ya, karena dengan munculnya kapal tersebut, tabut perjanjian itu kelihatan, terjadi kilat, deru burung, ya, gempa bumi dan hujan es lebat. Nah, Bapak kasih Tuhan, dikatakan, ya, tsunami atau banjir itu nanti akan merata di seluruh muka bumi, ya. Namun demikian tingginya itu kisaran 20 meter dari dataran rendah, ya, dataran yang disebut dataran rendah itu, ya, dataran yang mempunyai ketinggian 200 meter DPL. DPL itu di atas permukaan laut. Kalau dataran tinggi, ya, itu dari permukaan laut itu sekitar 700 meter naik, ya. Nah, jadi yang tergenang itu, ya, 20 meter. Jadi Atlanta itu masih naik. Atlanta itu kira-kira tingginya berapa meter, Pak Agus? Pak Rusman kira-kira berapa meter itu? 10 meter, ya, 10 meter. Nah, berarti masih
dan itu nanti akan membinasakan orang fasik, akan mengurangi penduduk bumi. Ya, caranya Tuhan demikian. Tapi tidak mati semuanya. Yang bisa berjuang untuk naik ke gunung, ke bukit, atau naik ke yang paling jauh, atau naik gedung yang paling tinggi, ya, mereka selamat dari Wahyu 11 ayat 19. Nah, kita bagaimana? Ya, kita harus berjuang. Namanya orang masuk baptisan, ya, laut tuangan bencana pembasuhan itu kan sama dengan baptisan. Kalau orang Israel tadi 1 Korintus pasal 10, mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, kita nanti juga untuk masuk Exodus final itu kita akan dibaptis dalam laut tsunami. Dan kalau diingat-ingat ya, peristiwa baptisan itu, saudara mesti didelep, tahu didelep ya. Orang baptisan itu tidak boleh tangannya ke atas kemudian rambutnya masih berkibar-kibar, itu nanti akan diulangi, mesti didelep. Dan setiap baptisan itu kan ada yang membaptiskan, ya toh, ada yang membaptiskan, ya. Kalau dulu ya harus membaptis, kan nanti ada 2 orang, ya. Yang satu nolong, dan kaki bablasan geblak, yang satu ndeleke, ya. Tahu sudah tahu dideleke itu aja ditenggelamkan. Setelah itu muncul keluar dari tsunami tersebut masuk kapal. Nah, ini yang dimaksudkan menjadi pengikut anak domba kemanapun dia pergi. Itu namanya baptisan Exodus final, ya, baptisan Exodus final. Kalau kita ini ya pengikut Tuhan Yesus Kristus, pengikut anak domba, ya kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar, kita akan mengalami hal tersebut. Kemudian oleh sebab itu ya, kalau untuk menjadi pengikut Musa dalam Exodus pertama harus melewati laut Tebrau, Red Sea, ya, atau apa namanya, ya Red Sea tadi, laut Kolsom. Kalau dulu kita masih 10 minggu disebut menyeberang Kolsom, ya. Nah, sebab itu nanti sudah perhatikan, sebentar lagi kita masuk hari raya Rosh Hashanah yang dimulai tanggal 6 ya sampai tanggal 8, ya. Kita masuk hari raya Rosh Hashanah. Saya sudah katakan kepada panitia, ya, setelah Rosh Hashanah itu nanti pasti terjadi peristiwa besar. Saya katakan pertama kita akan adakan POC ya 15-16 September, ya. Kemudian peristiwa yang lebih besar lagi yang bersifat ilahi dan supranatural dan sangat dasar itu nanti akan terjadi. Bapak kasih Tuhan. Oleh sebab itu kalau tiba-tiba ya ada beledek ngampar-ngampar, kemudian terjadi gempa bumi, kemudian terjadi banjir, tidak peduli saudara tinggal di pinggir pantai, ya, sudah tinggal di mana-mana pun, karena itu menjadi lautan. Kan umat yang diselamatkan kan tersebar di seluruh muka bumi. Yang dibaptis kan banyak untuk masuk Exodus final, ya. Bukan cuma di pinggir pantai, ya. Tadi saya katakan dari Atlanta itu, kalau Pak Rusman tadi katakan 10 meter, ya pasti tinggi lagi 10 meter. Bapak kasih Tuhan. Ini belum kiamat total, ya. Tapi ini mengikuti apa namanya tabut perjanjiannya yang bisa itu keluar dan bait suci terbuka sehingga kita boleh masuk, ya, kita bisa masuk, tetapi harus melalui baptisan laut, baptisan tsunami. Bapak mesti perhatikan. Pada saat itu, ya, saudara semuanya dan kita jangan panik, ya, jangan panik. Semuanya sebut nama Yesus,
ya, atau kurio sakilamayo dabina atau mihado. Dan kita harus menang melewati baptisan dari Exodus final tersebut. Oleh sebab itu, Wahyu pasal 15 itu nyanyian mereka yang menang. Karena ada yang tidak menang pada saat baptisan laut, zamannya kita Keluaran. Orang yang takut-takut, ya, itu mereka berlarian di pasir pinggir laut itu, tidak mau nyebrang karena takut, dan mereka malah mati. Ya, bunuh sama pasukannya Fir'aun yang mengejar. Dan mereka yang berlambat-lambat kan dikejar Fir'aun, banyak juga yang mati. Jadi jangan panik, ya. Sebut nama Yesus sampai kita menang melewati tsunami tersebut, melewati baptisan laut, ya, dan bisa meraih atau menemukan pintu yang sudah terbuka dari bait suci tersebut. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga kita masuk dalam tabut perjanjiannya Wahyu pasal 11 ayat 19. Artinya masuk kapal dan melihat penghukuman atas orang fasik. Kita kembali pada Wahyu pasal 15, ya. Ayat 1. Ya. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, jadi Bapak yang kasih Tuhan, ya, tanda yang besar dan ajaib itu merupakan nyanyian mereka yang menang. Artinya apa? 7 buruh hierarki yang memegang 7 bokor itu bisa masuk ke dalam kapal Tuhan, tabut perjanjiannya. Dan dari kapal tersebut 7 bokor itu nanti akan diluncurkan, ya. Jadi 7 bokor itu diluncurkannya dari tabut perjanjiannya dari kapal. Mereka berjuang sampai masuk ke sana, dan dari sana mereka meluncurkan, ya, 7 bokor murka Allah. Kita akan membaca Kitab Keluaran pasal 15 ayat 1 mulai. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut, para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut terberat. Samudra raya menutupi mereka, ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Nah, ini niatnya pasukannya Fir'aun yang mengejar itu terus.
Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam ke dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau membuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu geparlah para kepala kaum di Edom, kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tanganmu, mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau congkakkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabilah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggannya dilemparnya ke dalam laut. Ya, ini nyanyian Musa. Ya, ketika orang Israel itu menang, ya, berhasil dibaptis oleh Tuhan, dibaptis oleh awan dan di dalam laut. Dan itu nanti terjadi pada saat Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19 digenapi, yang juga ditulis dalam Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4, nyanyian Musa, nyanyian anak domba, nyanyian mereka yang menang, ya, orang yang tenggelam di dalam lautan kaca. Itu orang yang dikatakan seperti batu, seperti timah, ya. Sebab itu, Bapak Tuhan, nanti kita memasuki baptisan mempelai, baptisan Exodus final, pada saat bumi ini dilanda banjir, tsunami, ya, dan kapal itu tampak bait suci terbuka, kapalnya, tabut perjanjiannya kelihatan. Maka kita harus berjuang sampai kita menang. Oleh sebab itu tadi maksud saya di Korintus pasal 10, kita itu jangan melakukan hal yang jahat, jangan menyembah berhala. Artinya jangan memberhalakan daging, perasaan dan harta. Dan jangan juga bersungut-sungut. Karena yang seperti Fir'aun itu tenggelam. Karena mereka itu seperti batu masuk air yang tenggelam. Tapi kalau yang dibaptis itu tidak tenggelam, karena ada yang membaptiskan, ada yang bertanggung jawab. Ya, Mazmur 91 tadi para malaikatnya itu menantang. Saudara, saya beritahu, ya, hari Jumat, ya, saya itu minta tolong supaya dipanggilkan tua-tua, bukan tua-tua dalam dewan musyawarah Tuhan, bukan, tapi tua-tua keluarga, ya. Kemudian saya minta tolong, kalau mereka sudah tahu peristiwa yang akan terjadi, sudah semuanya sudah tahu, sudah siap, sudah. Kalau kapalnya nanti akan muncul, sudah tahu semuanya sudah dipersiapkan. Nanti tahu juga kalau akan terjadi tsunami, tahu. Ya, kemudian saya minta tolong nanti, ya, tolong dirapatkan, ya, supaya kita ini ditolong. Karena saya usul, ya, kalau nanti terjadi
meledak, ngampar-ampar, kemudian terjadi gempa yang berdasar, kemudian banjir itu mulai muncul. Kalau pakai pelampung boleh nggak? Nggak usah. Kalau pakai pelampung kita kan nggak dibaptis. Orang dibaptis kan dia apa? Didelep ya. Kalau yang masih berunta-unta gini, kemudian rambutnya kelihatan saja kan apa? Sama pembaptisnya itu kan didelep itu ya ditenggelamkan. Nah kalau kita pakai pelampung kan hanya delep ya, banyak sulit tenggelamnya. Setelah tenggelam langsung keluar masuk kapal. Nah nyanyian kita yang mereka yang menang, nyanyian Musa, nyanyian anak domba ya, mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Kalau kasih Tuhan ya, syaratnya kita jangan kayak batu, jangan seperti batu, keras kepala, keras hatinya, tegar tengkuk. Itu seperti Fir'aun dan tentaranya tenggelam, ya muncul lagi. Mereka itu seperti batu, seperti timah. Jangan jahat seperti orang Israel. Ya, jangan ada pembelaan. Ya, orang pembelaan perasaan itu kadang-kadang orangnya minder, isinan, gede, tapi kadang-kadang over, sombong, galak. Orang galak itu kan pembelaan perasaan. Ya, omongannya cepat, celaka-celakit. Kalau nulis juga seperti harimau, ya dikatakan orang dunia sekarang kan seperti itu, ya. Apalagi memberhalakan harta. Sebentar lagi uang itu tidak ada gunanya, emas perak uang itu tidak menyelamatkan kita. Bapak dikasih Tuhan, ya. Saya ini kembali, ya, sedang sayonara. Ya, sayonara dengan bumi. Dulu kita pernah sayonara di Autonomol. Ya, sekarang ini saya sedang sayonara. Dari Jogja itu yang paling terkenal kan Malioboro, yang Maluku jalan-jalan. Yang ternyata berwamil pol. Ya, bahkan rombongan-rombongan pakai sepatu roda itu banyak sekali, ramai sekali. Tapi itu nanti sore ya, anak-anak kecil yang punya sepatu roda itu nanti dia bermain di sana. Juga boleh ikut juga campur di Malioboro, menikmati ikonnya Jogja. Saya sedang sayonara. Ya, nggak bisa sayonara itu cuma satu kali. Dulu orang kerajaan Yehuda di Taman di Babel aja ada 3 gelombang. Ya, ada 3 gelombang dan selisih waktunya itu 20 tahun. Dari yang pertama sampai kedua sampai ketiga itu 30 tahun, sehingga mereka itu yang terakhir itu total di Babel itu cuma 50 tahun. Nah kalau Daniel Sadramisah itu 70 tahun, kalau di Yeskiel sekitar ya 60 tahun, yang terakhir itu cuma 50 tahun. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya saya sedang sayonara. Sebab itu saya anjurkan saudara, duit itu jadi simpan terus, ya. Kalau udah punya baju wis dienggo kabeh, ya. Dino Senin selesai kurang ibadah dengan kelambi apik, jangan sampai sudah nanti belum. Ya, seperti istrinya Lot mau dibaptis di dalam tsunami, malah kelambiku lagi anyar dan tak kira jadi. Nah mungkin saudara juga, malah aku bisa sudah, nah, malah bisa sekali nomor duit, mobilnya anyar untuk digunakan. Nah, jangan sampai saudara dulu, udah nikmati hidup ini, saudara punya uang, jangan lancar ke Superindo. Sudah punya uang lancar ke supermarket di Rotang, sudah punya uang sudah dipakai bukan untuk foya-foya tetapi menikmati hidup hari-hari terakhir dengan bumi ini. Ya, bawa keluarga saudara ya ke tempat mana, ya tentunya tetap dengan menjaga protokol kesehatan 5 atau 6M itu diperhatikan, pakai sembahyang, ya, minta perlindungan racun badai api, ya, pangreksa racun aling bardomayo, sehingga saudara dilindungi. Tidak usah diemaneman, nanti tidak ada gunanya. Nanti tidak ada gunanya, Bapak kasih Tuhan. Kalau air itu sudah menaik di atasnya ke Atlanta itu, ya, sudah akan dibaptis dalam laut tsunami.
Dulu ada laut Tuangan, ada laut Bankaca, ada laut tsunami. Ya. Kalau saudara itu orang yang hatinya bersih dan baik, apalagi saudara itu kelompok hierarki, maka hierarki ya 490, hierarki 70 itu akan menopang 70 untuk mencurahkan 7 pokok murka Allah itu dari kapalnya Tuhan, dari tabut perjanjiannya Tuhan, dari diaknya Tuhan. Bapak kasih Tuhan, kita perhatikan, ya, kita perhatikan. Jadi nyanyian mereka yang menang itu nyanyian mereka yang bisa melewati baptisan tsunami tadi, dan mereka melihat pintu dari tabut perjanjian yang Tuhan ada dari kapal tersebut. Ya, karena itu nanti tentu bisa dimasuki dari orang hierarki yang ada di mana-mana. Ya, bisa dimasuki dari hierarki yang mana-mana. Dan itu saya katakan nasibnya itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ini nanti begini, ini nanti begini, ini nanti seperti ini nanti kejadiannya seperti ini. Itu sudah ditetapkan. Ya, setiap hari raya Rosh Hashanah, ya, setiap umat itu Bapak kasih Tuhan ditetapkan nasibnya. Oh, ini ditulis dalam kitab kehidupan, ini ditulis dalam kitab kematian. Tapi banyak juga yang belum ditetapkan. Mereka itu masih ditunggu pertobatannya. Sehingga setelah Rosh Hashanah, hari raya penyimpan sangkakala, masih ada hari raya pendamaian. Ya, 7 hari raya orang Israel, imamat pasal 23 yang dulu sering kita diajar sejak LPBKWI, SDBKWI sampai penataran hikmat marifat. Yang pertama itu Paskah, yang kedua roti tidak beragi, yang ketiga buah sulung, yang keempat Pentakosta, yang kelima peniupan sangkakala atau Yom Teruah atau Rosh Hashanah, itu tahun barunya Israel. Yang keenam itu hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Yang ketujuh itu hari raya Pondok Daun. Kita sudah masuk langit baru bumi baru. Nah, Bapak kasih Tuhan, ya. Oleh sebab itu, ya, tanggal 6 September 2021 itu dimulainya tahun baru Ibrani atau hari peniupan sangkakala, ya. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal 8 itu perayaan Rosh Hashanah. Itu mungkin 2 kalau tidak 3 hari, ya. Tadi sudah saya katakan pada Rosh Hashanah itu nasib orang ditentukan dalam kitab hayat atau kitab kematian. Sangat banyak yang belum ditulis pada kedua kitab itu, ya. Tuhan memberikan waktu 10 hari, ya, hingga Yom Kippur. Jadi antara hari raya peniupan sangkakala sampai pendamaian itu ada waktu 10 hari, ya. Mereka bertobat, diharapkan mereka tuh mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh sampai dilihat dari pertobatannya mereka itu dimeteraikan untuk di kitab ayat atau kitab kematian. Ya, itu aturan Tuhan, itu demikian. Apa yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ya, kadang-kadang kita melihat orang itu jahat banget. Kalau mau kita, daging kita, udah dikeprok, wae. Pas jahat-jahat yang ini harus dikeprok. Tapi Tuhan itu tidak demikian. Tuhan itu sabar, menghendaki tidak ada satupun yang binasa. Suratan 2 Petrus pasal 3 mengatakan demikian. Tuhan tidak menghendaki satupun manusia itu binasa, karena orang baik, orang jahat itu semua ciptaan Tuhan. Tuhan menghendaki orang yang sedang jahat itu oleh Tuhan ditunggu dengan sabar pertobatannya. Nah, kalau kita manusia kan tidak begitu. Oh, supaya yang menangis nanti keprok, ya Tuhan tidak dikasih itu, ya, ditunggu pertobatannya. Kalau sudah ditunggu pertobatannya tidak bertobat, waktunya habis, ya penghakiman Tuhan datang. Nebukadnezar yang dipakai Tuhan, kemudian dia menjadi sombong, kemudian dikutuk menjadi seperti binatang.
Tuhan tidak langsung pas sombong-sombong itu langsung dikepras, tidak. Ya, tapi ditunggu ternyata bertobat juga. Nah, kecuali Herodes, ya, Herodes dalam kisah para rasul itu, pas dia pakai jubah kebesaran, berdoa, ya, maksudnya berpidato, tahu-tahu mati, dimakan tubuhnya, dimakan cacing. Nah, berarti waktunya sudah habis. Nah, oleh sebab itu kita akan mengadakan ketirah. Ya, ketirah itu artinya mengungsi, ya, untuk mengalami kesembuhan. Ya, kita mengungsi untuk melakukan ratapan mempelai. Jadi para panitia ya, yang kita lakukan nanti bulan September itu namanya ratapan mempelai. Ya, itu kita mentaati kitab Nabi Yeremia pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Ya, itu kita mulai tanggal 4 September. Saya minta maju tanggal 3 nggak bisa. Ya, itu nanti kita pas hari rayanya kita malah justru pulang, waktunya meratap kita terus ngaji disik. Ya, jadi dimulainya Sabtu 4 September sampai Rabu 8 September, berarti ada 5 hari 4 malam. Ini bukan pelusif, ya, ini juga bukan MP3, ini bukan outbound, ya, bukan juga rekreasi, bisa dikatakan sebagai retreat. Retreat itu apa? Ya, retreat itu mengundurkan diri dari dunia ramai untuk mencari ketenangan batin. Nah, kalau batinnya sudah tenang seperti suratan Petrus, ya, kita bisa berdoa, ya. Dalam retreat tersebut full diisi dengan banyak sembahyang, meratap dengan suhu-suhu, ya, dan memunculkan pertobatan-pertobatan, sehingga baptisan yang terjadi nanti ketika Wahyu pasal 11 ayat 19 itu digenapi, ya, akan berjalan dengan baik. Artinya, ya, ini bukan baptisan seperti baptisan yang sudah kita alami, bukan, tapi ini baptisan Exodus, baptisan mempelai seperti baptisannya, ya, baptisan mempelai anak domba, ya, baptisan mempelai, ya, seperti apa namanya 1 Korintus pasal 10, orang Israel dibaptis dalam laut, kita dibaptis dalam laut besar, yaitu tsunami, ya. Sebab itu kita betul-betul meratap, supaya kita ini tidak terhilang, tidak tenggelam seperti batu, seperti Fir'aun, tidak tenggelam seperti timah. Tetapi setelah kita didelep nih, kita muncul dan masuk ke dalam, ya, bait suci yang sudah dibuka dan kelihatan tabut perjanjiannya, ya, hierarki para guru, ya, para penatua dan para penghulu hendaknya berjuang dengan sungguh-sungguh, karena saudara akan menjadi tanda yang besar dan ajaib, di mana 7 malaikat itu memegang 7 pokok murka Allah itu menyusahi. Jadi 7 pokok murka Allah itu nanti dicurahkannya dari sana, sehingga kita akan membaca Mazmur 73 ayat 17 itu digenapi. Mazmur 73 ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah, sampai dari kalau sudah membaca ayat 1 itu Raja Daud itu, ya, melihat orang fasik itu kok sugih, kok enak, uripe atau sengsara, atau loro pisan. Sementara Raja Daud itu kok masalahnya banyak sekali, celakanya organ banget. Nah, orang benar itu banyak sengsaranya, ya, banyak prosesnya, harus menanggung salib dan kemudian 9 penderitaan salib. Tetapi orang fasik itu kok seger buger, sugih tambah terus, anak-anaknya ya baik-baik saja, tidak kena masalah. Tapi kalau Raja Daud itu marah-marah, dia takut nanti itu dia nunduh wahyu panggawe, takut nanti kalau anak-anaknya kena murka Tuhan. Nah, sebab itu dia masuk ke dalam bait Allah. Nah, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kalau dulu ya Raja Daud memang masuk
tabernakel, karena bait Allah kan belum ada, ya. Tapi dia bernubuat dari sana, dia memperhatikan kesudahan mereka. Nah nanti dari bait Allah yang dibuka dan tabut perjanjiannya yang kelihatan itu, kita akan melihat penghukuman atas orang fasik. Kita akan memperhatikan kesudahan mereka. Oleh sebab itu, ya, laut tsunami itu tidak membunuh semua manusia, ya, tidak membunuh semua manusia karena masih ada 7 pokok murka Allah yang dicurahkan, ya. Bapak Ibu dengan saudara yang dikasih Tuhan, ya, perhatikan, sudah cermati, ya. Kalau semua tanda-tanda itu nanti terjadi, saatnya saudara meniru nama Tuhan. Atau mungkin mulai sekarang itu saudara itu naik pas turu, rasa turu, ya, sudah tidur, sudah sembahyang, kok nggak bisa tidur kelap-kelop gitu, ya saudara langsung banyak sembahyang. Tuhan tolong, Tuhan ampuni, Tuhan kasihani, sayangilah hamba-Mu. Saudara bersafaat sambil tidur itu sampai kebablasan turu. Itu namanya Mazmur 91. Itu tentunya setelah sembahyang diketek, ya. Setelah sembahyang diketek nanti terus beda kafe terus sembahyang seperti itu. Tidak. Kalau sampai rumah masih belum tidur, ya seperti itu. Sudah sakit udah punya dilihat tuh. Sudah nanti tiba-tiba semuanya terjadi, bagi Tuhan. Sudah itu sudah orang yang dilayakkan untuk menyanyikan nyanyian mereka yang menang, entah pagi, siang, malam, ya. Habis makan siang jam 12, jam 1, ya, jam 2, terus sembahyang. Orang naik gawean, orang naik tidak ada kesibukan, ambil waktu sembahyang. Ada 4 ketek, saudara bisa sembahyang di sana, ya. Ambil waktu, karena waktunya sudah sangat dekat. Kita sebentar lagi masuk hari raya Ros bersama, hari raya Penimpang Sangkakala, di mana semua nasib kita ditentukan dan akan terjadi peristiwa besar, ya, yang sangat dahsyat. Biarlah kita memperhatikan semuanya itu. Kemudian ada pengumuman, ya, kita akan melakukan upacara pembaptisan, ya, untuk anak-anak remaja yang belum dibaptiskan usia 12 tahun ke atas. Kalau 12 tahun masih tinggal kurang 1 bulan, 2 bulan, yang masalah, ya. 12 tahun ke atas nanti saudara bisa daftar sama Ibu Sundang, ya. Baptisan akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus tahun 2021. Berarti hari Sabtu yang akan datang tanggal 21, Sabtu yang akan datang lagi 28 Agustus. Jamnya nanti kita atur lagi, ya. Dari jemaat-jemaat remaja ini, ya, yang belum dibaptis atau siapapun mungkin yang sudah dewasa, yang sudah sepuh, yang belum dibaptis bisa mendaftarkan sama Ibu Sundang, ya. Untuk pelaksanaannya nanti kita rapatkan lagi, kita akan bahas ulang, ya. Jadi kita bersiap-siap, anak kecil bersiap-siap masuk baptisan air. Kita semuanya hierarki, ya. Kita bersiap-siap masuk baptisan dari Exodus final, ya. Semoga Tuhan memberkati. Kita tidak bisa menghindar perkara itu, karena kita sudah ikrar untuk mengikuti kemana saja anak domba pergi, ya. Tuhan Yesus Kristus, anak domba yang merupakan penggenapan kitab Ulangan pasal 18 ayat 15. Nabi baru yang seperti Musa yang akan memimpin Exodus final, dampingi akhirnya hamba yang misterius. Maka seperti yang terjadi
terjadi pada Exodus pertama, bangsa Israel dibaptiskan oleh awan dan laut teberau. Maka Tuhan, Exodus final, mempelai Tuhan, mempelai anak domba yang mengikuti kemana saja anak domba itu pergi, juga akan dibaptiskan dalam baptisan laut atau baptisan tsunami yang terjadi akibat munculnya tabut perjanjian Tuhan. Tolonglah kami semuanya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang bergabung di dalam rombongan yang menyanyikan nyanyian mereka yang menang, yang berhasil dibaptiskan, tidak tenggelam karena bukan batu, tidak tenggelam karena bukan timah, tetapi mempelai Tuhan yang akan dibaptiskan oleh pembaptis akhir zaman, yang akan tenggelamkan sesaat, kemudian muncul mencari pintu air suci yang sudah dibukakan, akan ditolong oleh tua-tua dan anak-anak kecil usia 12 tahun kurang lebih dan atas, dan mereka yang belum dibaptiskan pada tanggal 28 Agustus hari Sabtu. Mereka juga akan masuk baptisan air. Kami yang sudah masuk baptisan air, kami akan masuk baptisan Exodus final. Biarlah kami semuanya memanfaatkan ratapan mempelai yang dibiayai oleh Tuhan, yang akan dilaksanakan tanggal 4 September sampai tanggal 8 September di Pantura. Bila kami sungguh-sungguh memanfaatkannya, bukan untuk bermain-main, tapi sungguh-sungguh berdoa, meratap, mencucurkan air mata, supaya nasib kami ditentukan pada posisi yang baik. Tuhan, tolonglah, karena kami tidak bisa menolak, tidak bisa mengelak. Untuk masuk dalam tabut perjanjian, kami harus masuk melewati pintu gerbang, mesbah kurban bakaran, bejana pembasuhan, kemudian masuk dalam kemah pertemuan yang terbuka, makan roti, menjadi kesaksian. Kesaksian kami adalah kesaksian 7 guru yang memegang 7 pokok berkah Allah, untuk bertirai dan masuk di dalam perjamuan malam kawin anak domba, inilah pernikahan tahun perjanjian. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sadar darah daging ini ditandai dengan banyak cacat, kelemahan dan kekurangan. Seringkali kami menjadi panik, menjadi takut, menjadi gentar, menjadi khawatir. Bahkan kami masih ada rasa sayang dengan dunia yang sedang dipamungkas, karena kami masih ingin menikmati dunia ini. Ampuni kami semuanya Tuhan Yesus yang Maha Baik. Dialah perjamuan suci yang sudah disiapkan, yang hamba percaya sudah diberkati oleh Tuhan, menjadi tubuh dan darah Tuhan, masuk dalam hidup kami, masuk dalam tubuh kami. Maka Roh Kudus akan menyadarkan kami, membuka telinga batin kami, membuka panca indera batin kami, sehingga kami dapat melihat semua firman Tuhan yang sudah dibuka dan dibukakan rahasianya. Tuhan, tolonglah supaya kami tidak menjadi terlambat. Maka jangan satu pun dari antara kami menjadi seperti istri Lot, jangan juga dari antara kami menjadi seperti Fir'aun ataupun para perwiranya yang tenggelam. Tuhan, tolong kami semuanya. Terima kasih para imam yang melayani perjamuan suci, yang sudah diberkati menjadi tubuh dan darah Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Kami semuanya juga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa.